Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jazakallah untuk Dr. Idam yang memberi kesempatan kepada kami, dan juga kami ucapkan salam kepada seluruh partisipan yang hadir. Kami di sini mudah-mudahan bisa berbagi ilmu dan bermanfaat untuk semuanya. Mudah-mudahan nanti jaringannya stabil. Kalau misal suaranya nggak jelas, nanti minta tolong Dr. Idam nyampaikan ya. Baik, siap. Langsung aja di jeda. Langsung saja saya share screen. Boleh Dr. Idam? Ya, kelihatan ya? Ya, kelihatan. Oke. Nah, tema yang dikasih dari Dr. Idam itu tentang menjaga kenikmatan kesehatan mata. Nah, ini kami mencoba untuk menyampaikan pada malam hari ini terkait dengan, coba kami sempitkan, yaitu pencegahan booming miopia di era pandemi. Karena memang miopia atau rabun jauh ini sesuatu yang cukup mengkhawatirkan. Nah, nanti coba kita bahas di slide-slide berikutnya, terutama di era pandemi yang kita banyak work from home, kemudian school from home, yang kita banyak working, near working atau pekerjaan dekat, ini semakin mempercepat booming miopia yang terjadi, yang ini sudah banyak secara ilmiah disampaikan, dikemukakan oleh para ahli-ahli mata di seluruh dunia. Ini juga sebenarnya kami hanya menyampaikan saja apa yang guru-guru kami sampaikan, dan ini juga salah satunya ada di artikel yang ditulis oleh guru kami, yaitu Dr. Agung Nugroho di web ugm.ac.id tentang mencegah booming miopia ini. Nah, sebagai prolog, maka kita perlu mengingat firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra misalnya ayat 36, bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian di surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah tatkala Rabbmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari atau kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Di sini kita dalam konteks penglihatan mata, bahwa sesungguhnya mata ini adalah salah satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa besar, dan bila kita mencermati mata, maka kita melihat dari benda kecil yang sesungguhnya ada di dalam diri kita sendiri. Ini ada satu kenikmatan yang sangat besar yang menunjukkan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bisa dilihat skema ini adalah mata kita. Jadi kita mengenal dulu mata kita seperti apa. Jadi mata kita ini kenapa disebut bola mata? Karena memang bentuknya seperti bola, yang sisi paling luar ini dibungkus oleh jaringan fibrovaskuler, jaringan yang rigid yang disebut dengan sklera. Nah, di bagian depannya yang bening ini disebut kornea. Kalau tampak depan kita bisa melihat ini yang bening tidak terlihat, ini adalah kornea. Itu pertama kali cahaya masuk akan melewati kornea, sehingga kornea ini juga perannya sangat penting. Kemudian di belakangnya, kalau orang Indonesia biasanya warnanya coklat, kalau orang Eropa biru biasanya, ini adalah iris. Nah, ini adalah bangunan yang fungsinya untuk menyaring atau mengatur seberapa besar cahaya yang akan diterima. Nah, ini bisa membesar, mengecil secara otomatis dengan adanya persarafan yang
kompleks, baik simpatis, parasimpatis, dan lain sebagainya, baru masuk lensa, dan kemudian melewati sebuah gel di dalamnya, sampai akhirnya bisa ke pusat penglihatan yang disebut makula, dan ini diproses masuk ke dalam otak melalui nervus optik. Dan semuanya ini punya detail yang luar biasa sekali, dengan satuan presisi mikron, sehingga gambaran yang kita terima bisa detail seperti gambaran mata yang kita lihat pada Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana cahaya bisa fokus di sini? Ini sebuah keajaiban tersendiri. Kenapa? Karena dengan jarak ini hanya sekitar 2,4 cm atau 24 mili, ini organ-organ di depannya ini harus bisa membelokkan cahaya dengan sangat besar, dengan kekuatan kira-kira kalau dalam ilmu fisika dengan dioptri satuannya, yaitu sekitar 52 dioptri, sehingga cahaya yang masuk tegak lurus bisa kemudian dibelokkan, bisa terfokus di makula. Nah, kemudian bisa difahami di sini. Nah, ini salah satu geometrik optik. Bagaimana dulu kita juga belajar tentang fokus. Bangunan di mata ini sebegitu presisinya sehingga bisa memfokuskan tepat di makula dengan satuan mikrometer. Bagaimana kalau ada pergeseran 1 mili saja, maka seseorang itu akan menderita minus 3 dioptri. Ya, ini presisinya luar biasa sekali. Nah, apa syarat penglihatan normal? Selain dari tadi bisa membelokkan cahaya dan tepat pada kornea, pada retina, maka dia juga harus punya sistem saraf yang sehat, kemudian otak yang sehat, yaitu di bagian belakang kepala kita, oksipital. Jadi syaratnya sesungguhnya banyak sekali, sehingga ketika mata kita sehat ini adalah suatu kenikmatan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu yang akan kita bicarakan ini adalah salah satu saja dari begitu banyak kelainan di mata yang kejadiannya cukup besar di dunia. Nah, ini adalah kelainan refraksi. Apa itu? Kelainan cahaya, pembiasan cahaya sehingga jatuhnya tidak tepat di makula yang tadi menjadi pusat penglihatan. Nah, bisa di depan, bisa di belakang, ataupun bisa fokusnya ada dua, atau kita sebut mata silinder. Tapi lebih kita sempitkan lagi, pada pembahasan kali ini kita membahas yang jatuhnya di depan, yang disebut sebagai miopia. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah karena aksis mata ini memanjang. Jadi mungkin depannya pembelokannya sudah tepat, semuanya sudah presisi, tetapi karena berbagai faktor risiko yang nanti kita bahas berikutnya, bola mata ini menjadi memanjang, dan kemudian akhirnya fokusnya berada di depannya. Jadi seharusnya panjangnya segini, ini melebar semakin memanjang. Nah, tadi seperti yang kami sebutkan, 1 mm saja memanjang itu sudah menghasilkan minus 3 dioptri. Miopia ini umum terjadi dan kejadiannya sangat banyak. Nah, dan saking banyaknya sampai kemudian fenomena ini disebut sebagai fenomena booming miopia. Nah, banyak sekali artikel yang sudah membahas tentang ini. Nah, ini misalnya salah satu saja sebuah systematic review dan meta-analisis yang menyebutkan bahwa ada hubungannya antara pekerjaan dekat dengan miopia pada anak. Nah, ini nanti mungkin kami akan bahas banyak membahas terkait dengan anak, karena memang paling berisiko terjadinya pemanjangan bola mata tadi adalah di usia di bawah 20 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang dewasa yang di atas 20 tahun tetap terjadi progresivitas miopia. Sehingga harapannya manfaat dari pemaparan ini, salah satunya selain untuk diri sendiri juga bisa untuk mencegah bagi anak-anak atau saudara-saudaranya, ataupun bagi
calon Bapak Ibu nanti bisa jadi bekal untuk anak-anaknya di kemudian hari. Nah, fenomena booming miopia ini ditulis salah satunya oleh Ian Morgan di dalam satu jurnalnya yang menerangkan bahwa beliau meneliti di Asia Timur. Nah, ini paling mencolok di Asia Timur dari tahun 1930 sampai 2010. Ini ada peningkatan yang dulunya prevalensinya hanya 10 sampai 20%, sehingga sampai sekarang 80 sampai 90% orang atau anak-anak ini mengalami rabun jauh sehingga harus menggunakan kacamata. Secara global sekitar 28% populasi dunia dan diperkirakan di Asia Timur 90%-nya tadi seperti di slide sebelumnya. Dan diperkirakan 128 juta mengalami gangguan penglihatan berat. Nah, nanti kita akan bahas bahwa miopia ini ada komplikasinya. Ketika tidak dikendalikan, maka terjadi visual impairment atau gangguan penglihatan berat yang ini sangat mengganggu kualitas hidupnya. Dan tidak semua yang mengalami miopia mengalami gangguan mata berat. Ini sebuah penelitian yang dilakukan oleh kami di FK UGM dari screening yang dilakukan pada 312 anak secara acak. Ini kami temukan 41%-nya mengalami miopia dan itu belum tertangani. Kemudian 21% diantaranya mengalami gangguan refraksi atau gangguan yang harus menggunakan kacamata dengan yang cukup tinggi. Lalu kemudian fenomena booming miopia ini juga dibuat sebagai artikel di salah satu jurnal di AAO atau American Association of Ophthalmology oleh Holden di tahun 2016, bahwa bukti ilmiah ini secara konsisten menunjukkan peningkatan kejadian miopia ini. Tidak ada yang menunjukkan penurunan. Jadi secara konsisten kejadiannya meningkat. Kemudian peningkatan yang cukup menggelisahkan itu di negara-negara di Asia, termasuk di Asia Tenggara dan Indonesia tentunya, dan yang paling mengkhawatirkan di Asia Timur. Kemudian prediksi peningkatan miopia di dunia ini dari 28% di tahun 2010 dengan satu pemodelan diprediksi di tahun 2050 ini sampai 50%. Artinya bila ada 2 orang, maka salah satunya pasti mengalami rabun jauh atau harus menggunakan bantuan koreksi kacamata atau yang lain sebagainya. Sampai terkait dengan kegelisahan ini, WHO mengeluarkan sebuah buku, handbook terkait pencegahan impact atau akibat dari miopia dan high miopia. High miopia salah satu dari komplikasinya nanti. Nah, bagaimana fenomena booming miopia ini terjadi? Nah, ini sebuah analisis yang dilakukan bahwa mayoritas remaja di 146 negara yang dilakukan penelitian kurang aktivitas fisik. Dan di Indonesia sendiri 86% anak tidak memenuhi standar aktivitas fisik di luar rumah, yaitu 1 jam per hari. Yang dilansir di Kompas 25 November 2019. Dan ini memang salah satunya terjadi karena perubahan pola hidup dari dulu yang anak-anak kita atau kita sendiri banyak melakukan aktivitas outdoor, kemudian bergeser. Dan ini fenomenanya pastinya kita lihat juga di sekitar kita, bergeser menjadi aktivitas-aktivitas near working, aktivitas-aktivitas di dalam rumah, aktivitas yang menggunakan penglihatan dekat, baik itu membaca buku maupun melihat gadget. Sebenarnya dari penelitian tidak dibedakan antara melihat buku dan membaca buku dan gadget. Ini tidak dibedakan, dua-duanya disetarakan, yaitu sebuah near working. Nah, terlebih di era pandemi ini yang kita secara otomatis banyak melakukan aktivitas di dalam rumah,
bila kita tidak aware dengan hal ini, tentunya kita semakin banyak paparan untuk near working-nya. Kemarin kami iseng di Polimata mencoba survei secara acak kepada pasien tentang kebiasaan mereka dalam sehari berapa lama melihat gadget. Nah, kebanyakan ternyata di atas 9 jam, bahkan di atas 12 jam. Jadi peningkatannya luar biasa sekali. Nah, apa bahayanya dari miopia ini? Nah, ini kita akan berbicara tentang komplikasi. Miopia khususnya bila pada anak terjadi, maka dia akan menjadi komplikasi bila tidak dikontrol. Jadi dia sebenarnya bisa dikontrol dengan koreksi kacamata. Tapi bila itu dibiarkan saja, maka menjadi komplikasi yang lebih berat lagi. Apa itu? Yaitu high miopia atau miopia berat. Itu di kriterianya ada di atas 6 dioptri atau minus 6. Amblyopia, mata malas. Kemudian miopia patologis, yaitu sebuah miopia yang sampai retinanya ada tarikan di retina sehingga merusak retina menjadi bentuk yang tidak normal lagi. Dan lebih jauh lagi, kita bisa melihat ini akan berdampak pada sosial, bahkan sampai ke ekonomi, dan secara makro bisa mempengaruhi ekonomi satu negara. Nah, komplikasi dari miopia, ini high miopia yang tadi kami sampaikan, sekilas saja, ini lebih dari 6 dioptri, dan high miopia ini akan bisa berkembang menjadi glaukoma dan ablasi retina. Nah, dan ini juga bila terjadi pada anak-anak di usia perkembangan, maka bisa terjadi mata malas, miopia patologis, dan lain sebagainya. Nah, jadi mata malas, apa itu mata malas? Mata malas ini sebuah kelainan yang berpengaruh pada retina yang tidak berkembang dengan baik, sehingga seseorang walaupun sudah dikoreksi dengan kacamata, sehingga pembiasaannya tepat di makula, tetapi karena retinanya sudah terlanjur tidak berkembang dengan baik, atau disebut dengan malas ini, maka dia tetap tidak bisa bekerja 100%. Nah, kemudian komplikasi lainnya adalah miopia patologis. Karena kita tahu tadi salah satu mekanismenya adalah pemanjangan dari bola mata, maka retina ini sesuatu yang menyelubungi mata, yang bila mata memanjang, maka otomatis dia juga akan tertarik, dan pada akhirnya bisa muncul sebuah patologis, sebuah kondisi yang sudah tidak normal lagi di retinanya. Ini gambaran retina mata. Dr. Idam, kalau terlalu cepat mungkin bisa, atau mau sambil diskusi nanti langsung aja bisa ya. Tapi kalau enggak, nah, saya lanjutkan dulu. Ya, lanjut aja. Lanjut ya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah low vision. Ini adalah istilah bagi seseorang yang memang sudah terjadi kelainan visual impairment tadi, yang sudah tidak mampu dikoreksi dengan kacamata dengan penglihatan kurang dari 6/60. 6/60 ini artinya setara dengan dia hanya bisa menghitung jari dari jarak 6 meter gitu. Jadi hanya bisa menghitung jari saja. Nah, ini butuh alat-alat bantuan yang tentunya sudah tidak bisa aktivitas normal lagi, tetapi untuk membantu mengoptimalkan dia akan menggunakan kacamata pembesar untuk membaca. Nah, lalu dampak lainnya yang lebih jauh lagi, yaitu pada anak-anak tentunya dia akan malas belajar misalnya, karena akan kesulitan di kelas mengikuti pelajaran, apalagi bila dia tidak tidak ketahuan dari awal, tidak ada yang aware. Dan ini sebagai sharing, sering kami jumpai juga di screening yang kami lakukan di sekolah-sekolah, karena memang rutin di bagian FK UGM untuk melakukan screening di sekolah-sekolah. Ini kita screening anak-anak
ternyata penglihatannya hanya setara menghitung jari dari jarak 1 meter, dan dia tidak dikoreksi sama sekali dengan kacamata. Nah, ini bisa dibayangkan bagaimana aktivitas di sekolah ketika gurunya menjelaskan di papan tulis. Otomatis kemudian prestasi, produktivitas menurun, bahkan lebih jauh bisa dikucilkan dan berdampak pada masa depan si anak tersebut. Dan ya, ini sedikit penelitian mengkuantitatifkan tentang miopia ini berdampak pada kualitas hidup. Di Singapura secara signifikan memang miopia ini menurunkan kualitas hidup seseorang. Dampak ekonomi sekilas saja, bahwa miopia yang diderita di usia produktif ini tentu akan mempengaruhi produktivitas, sehingga mempengaruhi juga ekonomi dari satu negara, dan bila diabaikan ini bisa lebih mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi, dan disetarakan sekitar 244 miliar dolar bila diabaikan yang perlu dikeluarkan dunia untuk dampak atau impact dari miopia ini. Nah, lalu poin penting dari apa yang tadi kita sudah membahas, bahaya-bahaya dari miopia atau rabun jauh. Lalu sekarang pertanyaannya, apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk mencegah, melindungi keluarga kita, diri kita sendiri, sebagai rasa syukur kita atas karunia penglihatan yang kita miliki. Kita perlu memahami bahwa ada yang disebut dengan faktor resiko dari satu penyakit, yaitu resiko-resiko yang dia membuat penyakit itu bisa muncul. Berbeda dengan penyebab. Kalau penyebab secara langsung menyebabkan muncul, jadi faktor resiko ini kumpulan faktor resiko, semakin banyak faktor resiko semakin mungkin penyakit itu muncul. Nah, miopia ini terdiri dari beberapa faktor risiko, dan kita bagi dua, yaitu yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Nah, untuk yang tidak bisa dimodifikasi, misalnya adalah secara genetis, yaitu keturunan, misalnya kedua orang tua memang penderita miopia. Nah, ini tentu sang buah hati akan memiliki kecenderungan untuk mengalami miopia juga. Tapi ini bukanlah suatu hal yang perlu dikhawatirkan. Apabila cepat ditangani, kemudian dikendalikan dengan kacamata, dikoreksi dengan baik, maka kedepannya tidak akan mempengaruhi kualitas hidup. Tapi otomatis bagi orang tua yang memiliki kecenderungan seperti ini, tentu anak-anaknya, buah hatinya, perlu untuk dilakukan screening secara lebih dini. Nah, kemudian faktor risiko yang dapat dimodifikasi, artinya yang ini karena sesuatu lifestyle yang juga bisa dicegah dengan merubah atau menggeser lifestyle tersebut, yaitu adalah kurangnya aktivitas di luar rumah. Secara signifikan, kualitas kurangnya aktivitas outdoor atau di luar rumah ini terbukti memang menyebabkan munculnya miopia atau percepatan dari miopia. Jadi orang yang sudah rabun jauh, dia bisa progres lebih cepat ketika dia tidak banyak aktivitas di luar rumah. Kemudian banyaknya aktivitas near working, baik itu membaca dekat maupun gadget. Nah, ini disetarakan sama. Hanya saja ya kita bisa melihat fenomenanya, kalau membaca biasanya rata-rata tidak akan terlalu lama anak-anak kita, tapi kalau udah megang gadget ini bisa berjam-jam, sangat betah sekali. Kemudian nutrisi ini juga berpengaruh penting, yaitu baik itu protein atau mikronutrien, vitamin dan lain sebagainya, karena bangunan dari bola mata kita itu terdiri dari matriks ekstraseluler, sebuah kolagen yang bila nutrisinya tidak baik, maka dia kekuatannya juga akan berbeda dengan orang-orang yang normal, sehingga pemanjangannya akan lebih mudah terjadi, sehingga nutrisi ini juga butuh diperhatikan. Nah, ini
yang perlu kita lakukan, tadi kita tahu bahwa ketika tidak terkontrol, maka terjadi komplikasi. Tapi sesungguhnya miopia ini sangat bisa dikontrol dan juga dicegah awalnya. Tapi kalau sudah terjadi miopia, tidak perlu khawatir karena sangat bisa dikontrol dengan koreksi kacamata dan lain sebagainya. Nah, dan apa yang perlu kita perhatikan pertama adalah ketika belum terjadi, kita mengusahakan pola hidup sehat, menggeser tadi faktor risiko yang bisa dimodifikasi, kemudian diagnosis dini ketika memang sudah ada faktor risiko yang kita ketahui, baik itu dari faktor genetis, kebiasaan anak, dan lain sebagainya, maka kita bisa mendiagnosis dini dia. Nah, nanti kita jelaskan di slide berikutnya bagaimana diagnosis yang sederhana atau mendeteksi yang sederhana. Kemudian berikutnya adalah penanganan yang tepat. Kalau kita tahu anak mengalami rabun jauh atau kita sendiri mengalami rabun jauh, maka kita perlu penanganan yang tepat. Nah, pola hidup sehat tentu kita perlu menggeser aktivitas outdoor. Kalaupun tidak bisa sepenuhnya, maka kita sediakan waktu khusus bagi keluarga, anak-anak untuk dalam sehari minimal 1 jam untuk di luar rumah, atau setidaknya kalau susah dalam kondisi seperti ini ya melihat luar rumah dari jendela dan lain sebagainya. Lalu pola hidup sehat yang lain, nah cara membaca yang benar, ya melihat dekat yang benar yaitu dengan jarak kira-kira 35 sampai 50 cm, tidak terlalu dekat, kemudian di tempat yang dengan pencahayaan yang cukup tentunya. Kemudian ada rule of 20-20-20 ya, 20 rule hukum 20, yaitu setiap 20 menit kemudian istirahat hanya 20 detik saja. Artinya tidak perlu lama-lama sebenarnya. 20 menit, istirahat 20 detik, melihat sejauh 20 feet, 20 kaki atau setara 6 meter. Jadi misalnya kita membaca 20 menit, ya kita melihat jauh, melihat atap, melihat jam dan lain sebagainya yang posisinya jauh dari kita, cukup 20 detik saja sebenarnya. Nah, akan lebih baik lagi kalau istirahatnya diperlama lagi. Ada guru kami yang biasanya menyarankan setiap 30 menit istirahat 5 menit. Nah, cuman kalau tidak mungkin ya aturan ini akan lebih sederhana. Makan makanan bergizi ya banyak asupan vitamin, banyak protein dan lain sebagainya. Tidak spesifik vitamin tertentu sebenarnya untuk mata ini, tapi seimbang gizi ini sangat berpengaruh karena memang struktur yang membentuk bola mata kita ini terdiri dari kolagen, protein dan lain sebagainya yang secara kompleks membutuhkan keseimbangan gizi kita. Dan cukup tidur pun juga ternyata punya peran penting dalam menjaga kesehatan mata kita. Nah, sekarang kemudian bagaimana kita mendiagnosis dini terjadinya miopia? Tidak perlu ke dokter, tidak perlu ke rumah sakit, dengan cara-cara sederhana kita bisa mengamati. Misalnya pada anak kita, gejala yang muncul, misalnya dia sering memicingkan mata untuk melihat benda-benda jauh, atau mengucek mata, atau sering mengedipkan mata, atau sering mengeluh mata terasa lelah atau sakit kepala. Kemudian ketika sebenarnya ini lebih di kelas ya, misalnya di kelas ada pelajaran, di papan tulis ditulis sesuatu, dia terlihat melamun atau tidak fokus. Nah, ini mungkin belum tentu, tetapi ini menjadi gejala awal yang perlu kita waspadai. Nah, lalu pemeriksaan mandiri yang bisa kita lakukan apa? Nah, karena mata kita terdiri dari kiri dan kanan, dan terkadang bila salah satu bermasalah ini tertutupi oleh mata yang lain, maka kita perlu memeriksa secara bergantian. Sederhana sekali, caranya minta anak atau kita sendiri. Nah, untuk dalam konteksnya misalnya kita meriksa anak kita, maka minta untuk tutup
salah satu matanya, kemudian melihat tulisan-tulisan yang kalau sudah bisa membaca, melihat tulisan yang jauh, misalnya kalender atau jam atau apa, kita bisa tunjuk, kemudian menguji penglihatannya dia secara bergantian. Ataupun kalau belum bisa membaca, bisa dengan gambar atau angka-angka. Ya, itu sangat mungkin bisa. Nah, pemeriksaan sederhana semacam ini sudah sangat bermanfaat sekali bagi screening terjadinya miopia ini. Bahkan guru kami kadang mengkampanyekan bagi orang-orang dewasa screening 5 detik. Jadi bagi kita orang dewasa cukup dengan menyediakan waktu 5 detik, kita menguji mata kita dengan menutup bergantian salah satunya. Nah, bila ada salah satu yang lebih kabur, nah tentu perlu untuk ditindaklanjuti. Nah, lalu bagaimana mekanisme diagnosis pastinya? Nah, ini perlu dilakukan di fasilitas kesehatan tentunya, yaitu dengan alat autorefraktometer untuk nanti memprediksi berapa besar minusnya, kemudian dilanjutkan untuk menemukan hasil pastinya dengan yang disebut lensa coba atau trial lens, sehingga nanti akan muncul resep kacamatanya. Nah ini upaya untuk diagnosis dini ini sebenarnya bisa dilakukan oleh berbagai pihak, baik di sekolah atau di rumah atau di lingkungan kampung dan lain sebagainya, dengan cara-cara yang sederhana itu. Nah ini dilakukan FKUGM baik oleh Bu Dekan dan kemudian dari Departemen Mata sendiri rutin untuk keliling ke sekolah-sekolah baik di Jogja maupun di luar Jogja, hanya untuk screening anak-anak sekolah terkait terjadinya miopia ini. Dan ternyata dari pengalaman kita menemukan banyak anak-anak yang belum menggunakan kacamata tetapi ternyata tajam penglihatannya jauh dari yang diharapkan. Nah, apa pentingnya penanganan yang tepat segera? Nah, penanganan yang tepat segera ini bisa mengkontrol atau menghentikan progresivitasnya. Misalnya, sang anak ini punya -1. Nah, ketika ditangani dengan tepat, sederhananya dengan kacamata misalnya terkoreksi sehingga penglihatannya 100%, nah ini tentu progresivitasnya akan terhenti, tetap di situ saja, atau minimal melambat, tidak secepat bila tidak dikoreksi. Nah, tapi ketika dia tidak dikoreksi dengan baik, matanya terus memaksakan, ini menjadi lingkaran setan. Semakin dia memaksakan penglihatannya, semakin tadi mekanisme tertariknya bola mata menjadi lebih panjang dan nanti akan menjadi komplikasi-komplikasi yang lebih jauh lagi, menjadi visual impairment. 5 menit lagi ya? Ya, siap. Nah, ini penanganan miopia secara sederhana saja, secara overview saja, karena mungkin sudah banyak diketahui. Paling sederhana adalah kacamata. Ini untuk miopia ringan. Jadi ini sangat sederhana, sangat aman, bahkan sekarang menjadi tren menggunakan kacamata lebih terlihat stylish. Ini bagus sekali dengan kacamata. Ini sangat baik. Nah, tetapi pada miopia yang sudah levelnya sudah lanjut, WHO membatasi yaitu di 5 dioptri, -5, maka ini sebenarnya bisa juga pakai kacamata, tetapi kemungkinan progresivitasnya akan terus berlanjut, apalagi kalau usianya masih kecil. Tentu kemudian ada alternatif-alternatif terapi lainnya. Nah, kontak lens misalnya. Nah, kontak lens ini perlu kita pahami, ada kontak lens lunak, ada kontak lens keras. Nah, untuk kontak lens lunak ini sebenarnya tidak terlalu direkomendasikan untuk pemakaian rutin jangka panjang karena resiko infeksinya sangat tinggi sekali. Nah, banyak sekali kita temui di poli teman-teman pasien-pasien yang mencoba-coba kontak lens tapi tidak dengan pengetahuan yang banyak, kemudian malah terjadi infeksi. Nah, soft lens atau kontak lens lunak ini maksimal hanya 3-4 jam saja per hari. Nah, tidak boleh
lebih bahkan sampai dibawa tidur. Kemudian ada kontak lens keras. Nah, ini kontak lens keras tidak banyak kami bahas di sini, tapi kontak lens keras ini salah satu pilihan yang cukup baik bagi high myop, bagi myop tinggi, karena dia lebih sehat, punya permeabilitas oksigen yang tinggi. Nah, ini kalau kontak lens keras cukup banyak nanti pembahasannya. Kemudian untuk bedah refraktif atau kita biasanya kenal laser itu ya, itu ada banyak sebenarnya, ada beberapa pilihan, yaitu ada PRK, LASIK, SMILE. Nah, ini ada prasyarat yang perlu dipenuhi, jadi tidak semua orang, dan kalau miopnya atau rabun jauhnya masih belum tinggi, tentunya bukan pilihan yang terlalu tepat, kecuali bila ada kebutuhan profesi yang penting seperti militer dan lain sebagainya yang mengharuskan seperti itu. Kemudian ada bedah refraktif, ini untuk yang miopnya sampai puluhan, ada 20 dan lain sebagainya, ini bisa digunakan lensa tanam. Kemudian ada ini satu pengembangan baru yang salah satunya di Sarjito, yaitu collagen cross-linking. Itu adalah satu metode dengan ultraviolet. Kita mencoba untuk mendatarkan kornea sehingga miopnya akan turun. Dan selain itu dia punya efek untuk menguatkan kornea sehingga progresivitasnya akan melambat. Selain itu juga ada satu penelitian yang sudah banyak dibahas di penelitian, yaitu penggunaan atrofin sulfat dengan dosis yang sangat rendah, yaitu 0,01% per hari, satu kali, satu tetes. Ini mencegah progresivitas miopia juga. Kira-kira seperti itu, Dr. Idam. Sebagai kesimpulan, nah kita tahu bahwa ledakan miopia ini potensinya terus berkembang, dan ini sangat mempengaruhi quality of life secara pribadi maupun lebih luas untuk masyarakat, dan pencegahan dan penanganan sedini mungkin perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya miopia, karena miopia ini sangat bisa terkontrol. Kira-kira itu, Dr. Idam, untuk waktu kami kembalikan ke Dr. Idam sebagai MC. Ya, baik, terima kasih Dr. Nafis telah memberikan kami materi ya tentang salah satu gangguan-gangguan mata, yaitu miop ya, yang ini mungkin banyak menimbulkan resiko ya, apabila kita jadi masa pandemi ini, di mana kita banyak harus kerja atau aktivitas di rumah. Ya baik, alhamdulillah sesi untuk materi telah selesai, dan berikutnya sebelum masuk kepada sesi tanya jawab, ada hal yang kemudian saya ingin sampaikan kepada partisipan, bahwa insya Allah kajian kita ini itu rutin ya, pada setiap hari Jumat itu bila tidak ada halangan itu pukul 19, atau kalau misalnya memang biasanya pematerinya dari Indonesia Barat itu kita mulai 19.30 untuk menyesuaikan dengan jam sholat isyanya gitu. Dan insya Allah akan tayang ya rekamannya itu di YouTube Mantap Smi itu setiap hari Sabtu. Jadi satu hari setelahnya insya Allah kita akan tayangkan pada jam 7, penayangan perdananya itu di kanal Mantap Smi itu. Dan juga bagi rekan-rekan partisipan yang kemudian ingin berdonasi khusus untuk kegiatan ini, bisa melalui rekening Bank BNI Syariah atas nama Akmalia Rosyada di nomor rekening 0534669780, dan konfirmasi melalui nomor WhatsApp 085325987601. Info lebih lengkapnya bisa kunjungi Instagram @mantabsmi ya. Itu informasi dari kami. Berikutnya ini, alhamdulillah ini telah ada banyak pertanyaan ya. Mungkin saya coba untuk satu persatu supaya lebih terstruktur. Pertanyaan pertama dari Satya Supardi. Assalamualaikum dokter, ingin bertanya bagaimana fenomena miopia pada lansia? Karena faktor usia jika dibandingkan usia anak-anak
atau remaja. Ya, terima kasih ya. Miopia dari lansia itu gimana dong? Monggo langsung dijawab saja. Baik, Bapak Satya, untuk lansia ini kelainan mata yang umum terjadi adalah namanya presbiopia atau mata tua ya, karena turunnya kemampuan untuk memfokuskan pada penglihatan dekat. Biasanya kesulitannya adalah melihat dekat. Jadi butuh kacamata plus. Nah, ini umumnya terjadi. Dan untuk miopia sendiri, untuk orang tua, resikonya kecil sekali. Kalau memang biasanya memang dia sudah tidak ada miop, tidak ada rabun jauh di awal, di atas usia 20, biasanya kecil. Tapi kita juga menjumpai di poli, kadang ada orang-orang yang usia 30 ke atas baru muncul miopia patologis dan secara langsung dengan miopia yang sangat tinggi. Mungkin karena faktor kebiasaan hidup dan lain sebagainya. Gizi, nah itu bisa jadi pencegahannya, gizinya tetap harus dijaga di usia berapapun. Cuman risikonya kecil untuk orang tua. Oke, baik, terima kasih Dr. Nafis. Ini pertanyaan kedua dari Ahmad Amsori. Apakah pemakaian kacamata minus itu dapat memperbaiki visus, dok? Kira-kira apa saja indikasinya dilakukan LASIK, operasi LASIK, dan kiat-kiat agar kita bisa terhindar dari miopia pada saat atau masa di near work? Terima kasih. Baik, Pak Ahmad Ansori, kacamata minus tentu bisa memperbaiki visus secara sempurna. Jadi biasanya kita pakai persentase 100% kemampuannya, karena miopia dia turun jadi 80%, dengan kacamata bisa, sangat mungkin bisa menjadi 100%, sehingga tidak ada bedanya antara orang normal dengan orang yang menggunakan kacamata secara kualitas penglihatan, terutama untuk orang-orang dengan miop yang masih ringan, yaitu di bawah 5, apalagi di bawah 3. Nah, itu masih bagus sekali. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, dan menggunakan kacamata ini salah satu pencegahan untuk meningkatkan progresivitas. Artinya sangat dianjurkan untuk tertib menggunakan kacamata dalam aktivitas sehari-hari. Lalu bagaimana LASIK? Kapan perlu LASIK? Jadi prasyarat LASIK sendiri, dia harus usia di atas 18 tahun, kemudian punya dalam 1 tahun tidak progres miopnya, jadi nilai minus matanya tidak progres, kemudian punya ketebalan kornea tertentu, yaitu 500 mikron, yang itu nanti dilihat dengan alat, dan tentunya ini direkomendasikan untuk orang-orang yang miopnya di atas 5 tadi, karena dia punya efek LASIK ya, ini punya efek melemahkan struktur mata. Artinya kalau untuk orang-orang yang aktivitasnya banyak di lapangan dan lain sebagainya, tentu berisiko. Biasanya ada tadi yang kita sampaikan, selain LASIK ada yang istilahnya PRK. Nah, PRK ini satu metode lain lagi jadi dari LASIK yang dia lebih aman gitu. Mungkin nanti bisa dicari lebih jauh terkait PRK. Itu, Dr. Idam. Ya, baik. Terima kasih, Dr. Hafiz. Ini berikutnya ada pertanyaan lagi dari Dr. Abdul Ghafur. Gitu. Izin bertanya, dok, kan sekarang lagi ngehits ya seminar, webinar, dan lain-lain, terutama bagi yang profesinya dokter, bisa sampai 8 jam, atau bisa sampai jam 8 malam gitu aktivitas di webinarnya gitu. Nah, bagaimana saya bisa mencegah agar saya tidak terjadi gangguan refraksi dengan pemakaian gadget yang mungkin karena tuntutan pekerjaan yang aktivitas gitu. Itu yang pertama pertanyaannya. Terus yang kedua, apakah kacamata anti radiasi itu bisa membantu? Ya. Terus apa ini lagi ya? Ya terkait nutrisi-nutrisinya juga ya yang untuk mencegah kelainan-kelainan pada mata gitu, yang penting untuk dikonsumsi.
eh, untuk near working atau pekerjaan dekat, tadi salah satu pencegahannya kita bisa dengan rule 20 tadi. Jadi 20 menit kita melihat jauh, 20 detik saja sebenarnya cukup. Kemudian itu udah cukup untuk merelaksasi mata kita. Kemudian melihatnya sesuatu benda yang dengan jarak minimal 6 meter. Lebih bagus lagi kalau bendanya jauh ya. Jadi misalnya di luar jendela kita melihat langit, pohon dan lain sebagainya. Itu sangat merelaksasi otot siliaris atau otot yang memegang lensa di mata kita, sehingga bisa rileks lagi, tidak terjadi kelelahan mata dan lebih aman tentunya. Apalagi kalau bisa menyempatkan waktu yang lebih lama lagi dari 20 detik, tentu lebih baik. Kemudian kacamata anti radiasi sangat membantu sebenarnya, cukup direkomendasikan. Apalagi untuk orang-orang tua ya, karena radiasi ultraviolet ini memang bisa pengaruh ke retina, bisa pengaruh juga ke lensa ya, nanti bisa berisiko ke katarak. Nah, kacamata anti radiasi cukup bermanfaat dan bisa digunakan. Lalu apalagi tadi Dokter Idam? Ya ini mungkin saya sebenarnya ada dua lagi pertanyaannya sih tentang ini edukasi yang bisa diberikan bagi orang tua yang anak-anaknya tuh kecanduan main HP gitu supaya matanya tidak rusak. Terus nutrisinya, apakah vitamin A atau beta karoten itu bisa mencegah gangguan refraksi seperti itu? Ya. Untuk vitamin ini enggak spesifik vitamin A. Jadi bahkan seringkali guru-guru kami menyampaikan vitamin C itu sangat manfaat untuk kesehatan mata kita. Jadi vitamin C, apalagi di era pandemi ini kan vitamin C cukup direkomendasikan. Jadi cocok gitu. Jadi dia punya kemampuan reepitelialisasi, kemudian kemampuan untuk banyak hal yang menyehatkan mata kita, vitamin C. Dan vitamin-vitamin lainnya, tidak dibatasi di vitamin A saja. Kemudian untuk edukasi, tentunya ini sangat beragam ya masing-masing kondisinya. Mungkin salah satunya bisa mengalihkan dengan sesuatu yang outdoor atau minimal dengan ya daripada gadget, televisi mungkin lebih aman karena otomatis dia akan lebih jauh dan juga bisa dibatasi di kontrak sehari berapa jam seperti itu. Jadi tidak betul-betul dibebaskan, diumbar. Perlu ada kontrak-kontrak dengan anak, saya rasa seperti itu karena memang itu punya risiko yang tinggi ke anak-anak. Nah, anak-anak masih masa perkembangan, struktur-struktur matanya masih lunak, serba berkembang, dia bisa remodeling matanya sehingga bisa terjadi miopia. Itu, Dr. Idam. Ya baik, terima kasih Dr. Nafis. Ini alhamdulillah masih cukup menarik ya pembahasannya. Ya. Masih banyak pertanyaan. Ini dari Bilkis Zulfatina. Assalamualaikum, izin bertanya, apa saja kelainan mata yang harus diperhatikan pada ibu hamil? Dan kapan ibu hamil itu harus memeriksakan dirinya ke dokter mata gitu, terkait dengan metode persalinan yang dipilih ya. Monggo, silakan, Dokter Hafiz. Baik, untuk ibu hamil ini biasanya kita banyak menemukan ya semacam pemahaman bahwa minus tinggi pada ibu hamil ini bahaya untuk lahir normal seperti itu. Tapi kami dari guru-guru kami di ahli retina di mata ini menyampaikan ternyata tidak signifikan mempengaruhi, sehingga tidak masalah pasien-pasien dengan high myop ini melakukan persalinan normal karena itu tidak signifikan berpengaruh. Tapi memang pada ibu hamil ini punya risiko terjadinya ablasi retina. Biasanya misal pada pasien-pasien yang
preeklamsi misalnya, dia terjadi plasma dari pembuluh darahnya keluar, salah satunya dia bisa nyelip di bawah retina dan terjadi ablasi. Tentunya bila ada keluhan penglihatan pada ibu hamil, segera pemeriksaan saja. Tapi tidak ada secara khusus screening pada ibu hamil, tidak terlalu diperlukan sebenarnya. Seperti itu. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya, Dr. Nafis, ini dari Tenang Rahim Tamara. Izin bertanya, dokter, bagaimana cara menguji pencahayaan di ruangan kita? Apakah sudah cukup atau belum? Nih, kayaknya nama belakangnya sama dokter. Nah, ini mungkin orang fisika ya, yang lebih tahu ya, cara ngujinya gimana. Secara sederhana, saya mungkin lebih ke secara subjektif, kita bisa merasakan ya, kita melihat ini sudah nyaman atau belum. Walaupun secara satuan fisikanya itu kan ada ya, lebih dari 3.000 lux seperti itu kira-kira. Nah, tapi secara subjektif kita bisa ngecek untuk membaca nyaman atau belum gitu. Kalau redup ya ditambah cahayanya. Mungkin seperti itu Bapak Tenang Rahimta. Ya, baik. Ini ada dari, ya namanya belum diubah ya, namanya di sini terdisplay Lenovo. Bismillah, dok, apa ada hubungannya mata silinder dengan keluhan sakit kepala? Karena jika sakit kepala, mata seperti tertusuk-tusuk. Apa sebaiknya yang harus dilakukan? Terima kasih, dokter. Ya. Kelainan pada mata, pada refraksi tentu bisa berkaitan dengan terjadinya sakit kepala, tetapi belum tentu itu terjadi karena kelainan refraksi. Salah satunya misalnya silinder. Nah, screening tentu lebih baik. Misal karena salah satu gejala sakit kepala, misal sekitar mata, bola mata kita terasa tertusuk-tusuk, nyeri, seperti itu, bisa jadi tekanan bola matanya meningkat yang kita sebut glaukoma misalnya. Nah, itu screening tentu lebih baik bila kejadiannya terus berlanjut, atau minimal ya mengkoreksi kacamata dengan kacamata yang maksimal, yang optimal, sehingga bisa melihat dengan jelas. Nah, kalau masih berlanjut sakit kepalanya ya perlu untuk di screening ke hal yang lain. Seperti itu, Dr. Idam. Baik, ya jadi kalau ada keluhan sebaiknya segera dikonsultasikan kepada dokter atau yang punya ilmu gitu. Baik, ini pertanyaan dari NRRM gitu. Maaf ya kalau misalnya namanya belum terdisplay ya. Bismillah, dok, saat ini saya memakai kacamata minus dan silinder. Dari advice dokter mata, saya harus memakai kacamata selalu dan dilepas saat tidur. Terus apakah kalau sering melepas pasang kacamata itu mempengaruhi ukuran minus dan silindernya? Terima kasih, dokter. Ya, melepas dan memasang kacamata artinya yang paling dianjurkan adalah dalam aktivitas sehari-hari kita menggunakan penglihatan paling sempurna yang kita miliki. Bila silinder dan minus tentu butuh kacamata untuk bisa melihat 100% seperti orang normal pada umumnya. Nah, maka aktivitas sehari-hari di luar tidur tentunya sangat dianjurkan untuk terus menggunakan kacamata. Tapi kemudian bila pasang copot kacamata, ya sebenarnya tidak ada masalah selama menggunakannya lebih banyak gitu. Artinya bukan masalah pasang copotnya kemudian menambah progresivitasnya, tetapi yang menambah progresivitas adalah ketika dia tidak menggunakan kacamata dan dia memaksakan penglihatannya untuk melihat hal-hal yang blur seperti itu. Dr. Idam. Ya, luar biasa ya, Masya Allah. Banyak ilmu baru juga nih saya dapat ya. Oke, ini pertanyaan lagi, dok, dari Amelia Nur Hasana. Assalamualaikum ya. Dokter, terima kasih atas ilmunya. Izin bertanya, apakah dry eye atau mata kering itu juga bisa menjadi komplikasi dari kita sering WFH, work from home? Bagaimana cara mencegah dry eye tersebut dan kapan sih harus pakai teardrop atau air mata buatan? Terima kasih.
Ya, pertanyaan bagus. Jadi di luar tema saya, tapi memang dry eye ini salah satu risiko juga dalam posisi kita sekarang yang banyak WFH, terutama screen time yang tinggi. Biasanya jadi dry eye atau mata kering ini karena pertama produksi air matanya berkurang, kedua karena paparan lingkungan luar sehingga air mata kita cepat evaporasi atau menguap. Nah, biasanya kalau pada orang tua ini dry eye-nya terjadi karena produksi air matanya memang sudah berkurang. Tapi pada anak-anak muda dry eye juga bisa terjadi karena tadi penguapan evaporasi yang tinggi. Apa yang menyebabkan resikonya? Misalnya melihat aktivitas, misalnya nge-game ya, biasanya nge-game, kemudian saking fokusnya lupa berkedip. Nah, kayaknya lucu ya, lupa berkedip. Tapi memang karena aktivitas nge-game ini punya risiko lupa berkedip gitu ya. Nah, kurang berkedip. Kemudian di tempat ber-AC. Nah, AC ini punya dia menyebabkan evaporasi yang lebih tinggi. Jadi orang-orang di tempat ber-AC lebih punya risiko. Kemudian di jalan, misalnya di jalan tidak pakai pelindung mata. Nah, ini juga punya risiko untuk dry eye. Nah, mungkin itu. Nanti pembahasan dry eye bisa panjang, tapi sekilas dry eye ya gejalanya dia gampang iritasi secara berulang ya. Matanya merah, nggak kena apa-apa, merah, merasa mengganjal seperti itu. Nah, kalau sudah ada gejala-gejala itu, tidak ada masalah pakai air mata artifisial atau air mata buatan yang biasanya ditetes itu. Ya, itu mungkin. Dokter Idam. Oke, terima kasih Dokter Nafis. Ya, Ini berikutnya sama-sama. dari Fat Arina Fahma tentang, mohon penjelasannya, mungkin tadi beliau tertinggal tentang mekanismenya baca dekat itu bisa menyebabkan miop, itu bagaimana mekanismenya. Terus juga pertanyaan kedua itu terkait ini, kacamata ion itu apakah itu betul-betul memang bermanfaat gitu? Atau memang hanya jualan aja gitu? Ya. Baca dekat bisa menyebabkan miop karena baca dekat kita akan menggunakan otot siliaris kita untuk mencembungkan lensa mata. Nah, ketika otot siliaris itu menegang, maka dia otomatis secara mekanis akan menarik bola mata itu sehingga menjadi lebih lonjong. Terlebih pada usia-usia perkembangan yang cenderung matriks kolagen dan lain sebagainya di mata masih lunak dan masih bisa remodeling. Nah, dia akan berkembang menjadi miopia seperti itu. Nah, kemudian kacamata ion ini kami sendiri tidak bisa mengatakan tidak ada manfaat atau tidak karena kami kurang ilmu terkait itu. Cuman yang sejauh yang kami dapat dari ilmu-ilmu yang kami pahami tidak ada kaitannya antara kacamata ion dengan yang diklaim di produk tersebut, misalnya bisa menghilangkan apa ya, saya juga kurang paham, tapi berbagai penyakit mata ya, berbagai penyakit mata, bahkan kadang ada yang glaukoma, itu ada pasien-pasien direkomendasikan menggunakan kacamata ion, padahal secara keilmuan tentu glaukoma tidak bisa disembuhkan dengan itu. Itu Dokter Idam. Ya, Masya Allah, terima kasih Dokter Nafis. Ini mungkin ya ini pertanyaan terakhir ya yang masuk di kolom chat dari Darwanti. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, seorang yang mengalami mata minus apakah sebaiknya menggunakan kacamata atau pakai soft lens? Ya. Atau kapan harus digunakan itu? Terima kasih dokter. Oke, baik. Tadi sempat kami sampaikan di slide kami bahwa kacamata ini pilihan yang teraman untuk mata minus, tetapi memang ada indikasi-indikasi yang membuat kita memilih yang lain. Salah satunya ketika minusnya di atas 5.
yang tergolong high myop. Nah, maka untuk high myop itu kacamata ini dinyatakan dia tidak cukup kuat untuk menghambat progresivitasnya, karena secara teori dia masih ada tuh sebuah pembiasan yang akhirnya membuat gambarnya tetap blur seperti itu, dengan minus di atas 5, dengan kacamata yang disebut abrasi sferis, nah, istilahnya. Jadi tetap dia tidak bisa memfokuskan secara optimal sehingga menjadi gambarannya 100%, tapi masih tetap blur. Nah, itu karena blurnya itu ini berisiko nanti miopnya akan berkembang lagi. Nah, kalau seperti itu maka ada pilihan lain, yaitu kontak lens. Tapi kontak lens tadi untuk penggunaan jangka panjang, salah satunya yang direkomendasikan adalah kontak lens keras. Biasanya kita sebut istilahnya RGP, yaitu rigid gas permeable. Nah, rigid gas permeable. Jadi kontak lens yang keras, tapi dia punya permeabilitas atau daya tembus oksigen yang tinggi, sehingga tidak terjadi kekurangan oksigen korneanya dan nanti komplikasi tidak berkomplikasi menjadi infeksi mata seperti itu. Karena perlu difahami bahwa kontak lens ini sangat yang sangat perlu dikhawatirkan adalah ya risikonya ke arah infeksi mata, nanti permanen bisa menyebabkan kebutaan seperti itu. Jadi untuk kontak lens perlu ilmu dan perlu konsultasi lebih jauh lagi. Penggunaan kontak lens sebaiknya kami anjurkan untuk seperti itu. Ya, terima kasih Dokter Nafis, Masya Allah banyak sekali pertanyaan dan juga sudah dijawab. Ini saya coba sharing informasi dulu terkait kepada partisipan. Insya Allah bahwa partisipan yang kemudian telah bergabung, insya Allah kita ini memang kegiatan ini rutin ya, dan itu ada memang WA grupnya ya. Jadi bagi partisipan atau bisa mengajak temannya juga yang ingin tahu info-info tentang seminar online, follow-up, atau yang berbasis daring lainnya dari BSMI, serta sharing-sharing materi yang kami kegiatan yang kami lakukan, itu bisa langsung join ya di grup melalui tautan bit.ly/kajian rutin BSMI 2. Ini sudah grup keduanya ya, karena grup satunya udah full. Yaitu sharing sedikit penyampaian dari kami. Ya. Nah, ini juga ada Dokter Nafis sharing artikel ya tentang miopia gitu. Baik, mungkin kita cukupkan ya tentang kajian kita pada malam hari ini. Mungkin terakhir Dokter Nafis kalimat closing statement lah, atau terakhir dari Dokter Nafis, monggo silakan Dokter. Intinya terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan dari malam hari ini, khususnya untuk kami sendiri sebagai tazkirah kami, bagaimana mengingat nikmatnya mata ini, kemudian bagi audiens semuanya, kemudian kita bisa menjaga kenikmatan yang Allah berikan ini berupa penglihatan yang sehat ini sebaik-baiknya. Kalaupun juga untuk saudara-saudara kita yang mendapat ujian dari Allah berupa terhalangnya penglihatan yang normal, mudah-mudahan Allah juga menurunkan kemuliaan kepada beliau-beliau semua. Dan untuk kita yang masih sehat matanya, kita jaga sebaik-baiknya, kita jaga anak-anak kita dari penyakit mata sehingga memiliki kualitas hidup yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dokter Nafis atas penyampaiannya. Alhamdulillah kita telah masuk di penghujung akhir acara. Jazakallah khair kepada narasumber dan juga kepada seluruh partisipan. Insya Allah ya, rekamannya itu terbit besok paling lambat itu jam 7 malam gitu. Dan insya Allah kajian kita ini rutin ya, setiap Jumat malam gitu. Dan saya mengingatkan lagi bagi teman-teman atau partisipan yang ingin pahala tidak terputus dengan donasi melalui kajian ilmu ini, bisa melalui rekening bank tersebut dan atau bisa nanti melalui info-info yang ada di Instagram kami di @mantapsmi. Baik, sekian penyampaian dari kami. Semoga
Zoom meeting kali ini tuh memberikan banyak manfaat untuk kita semua, memberikan banyak keberkahan dan juga menambah keimanan kita gitu. Semoga ini bisa menjadi sarana bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk menjadi individu yang lebih baik, lebih sehat lagi, dan juga tetap nyaman dan juga terhindar dari berbagai macam bahaya kesehatan. Jazakallah khair kepada Dr. Nafis. Saya tutup kajian kita pada malam hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.